Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama lagi Kabupaten Blora akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-276. Dalam menyambut momen spesial ini, ada satu buku yang patut diulas karena isinya yang menggelitik dan bisa menambah khasanah pengetahuan kita tentang Blora. Ikuti kupas tuntas buku karya Waras Raharjo tentang asal-usul nama Blora dan asal mula Barongan yang diterbitkan oleh Tan Kali. Di edisi 1, kami bahas khusus tentang asal-usul nama Blora. Berikut di edisi 2 akan kami kupas tuntas tentang asal mula Barongan. Berikut kupas tuntasnya. Ya, pemirsa, menjelang perayaan ulang tahun Blora ke-276, sebuah mahakarya literasi hadir membedah tuntas akar budaya kota Barongan. Buku Waras Raharjo yang padat 74 halaman dan dieditori oleh Djoko Pitono ini bukan sekedar bacaan, melainkan manifesto sejarah yang wajib dimiliki. Buku ini secara intens dan mendalam mengupas dua misteri sentral, asal-usul nama Blora dan, yang paling bombastis, asal mula nama Barongan. Anda akan diajak menyelami Barongan, ikon Blora, yang ternyata berakar dari hikayat Panji, menampilkan sosok legendaris Singo Barong sebagai penjelmaan Adipati Gembong Amijoyo. Lebih dari sekedar tarian, kesenian ini adalah cerminan jiwa kerakyatan Blora, yaitu spontanitas, kekeluargaan, dan keberanian. Temukan juga kisah magis di balik penciptaan awal Barongan oleh leluhur Mbah Suto, Noyo, Dadap, Waru, yang terinspirasi dari peristiwa alam pada pohon elo, menghubungkan sosok harimau, pohon elo, dan gendruwo. Mulai dari pemilihan kayu elo, kulit lulang harimau, hingga irama gamelan Trigongso yang berbunyi, ndang tumandang pada kumpul, semua dikupas dengan detil yang menggugah. Waras Raharjo adalah kunci untuk memahami kedikdayaan, warisan budaya adiluhung, dan roh yang membentuk Blora hari ini. Jangan sampai terlewat. Mari selami hazanah sejarah Blora sebelum merayakan hari jadinya. Tampaknya cukup benar. Jika buku Waras Raharjo Blora setebal 74 halaman, hasil editan Djoko Pitono ini menawarkan pembahasan yang luas dan mendalam. Karya ini mengajak pembaca menyelami dua topik sentral yang sangat lekat dengan jati diri Blora, yaitu asal-usul nama Blora dan yang lebih intens, asal mula nama Barongan. Barongan dikenal sebagai kesenian rakyat yang amat populer dan merupakan ikon Blora. Bahkan, Blora sering dijuluki kota Barongan. Buku ini mengupas tuntas akar kesenian Barongan yang bersumber dari hikayat Panji, khususnya kisah Singo Barong sebagai penjelmaan Adipati Gembong Amijoyo. Lebih dari sekedar tarian, kesenian ini adalah cerminan jiwa kerakyatan Blora, yaitu spontanitas, kekeluargaan, dan keberanian. Pembahasan yang mendalam ini menjadikan Waras Raharjo sebagai bacaan yang sangat relevan dan informatif menjelang perayaan ulang tahun Blora. Buku ini tidak hanya menyuguhkan cerita, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang akar budaya dan sejarah yang membentuk Blora hingga hari ini. Barongan, makna dan sosok dalam pertunjukan magis. Seni Barongan telah lama dikenal luas di Indonesia, terutama di Jawa, dan kini mulai dikenal di kancah internasional melalui festival seni dan pariwisata. Secara etimologi Jawa, barong berarti bulu pada leher singa, sementara barongan bisa berarti barongsai atau rumpun bambu. Namun, secara umum, khususnya bagi masyarakat Blora, barong diartikan sebagai harimau atau macan, sehingga barongan adalah permainan atau penjelmaan harimau. Sosok barongan tidak berdiri sendiri, melainkan didampingi oleh gendruwon yang merupakan penjelmaan dari demit atau makhluk halus. Dua sosok inilah yang dominan mewarnai pertunjukan Barongan. Pertunjukan ini diiringi oleh musik tradisional gamelan yang terdiri dari 1 kendang, 2 bonang,
nada 5 dan 6 laras lenro, dan gong kempul, nada 6. Ketiga alat musik gamelan tersebut dimainkan oleh 5 orang penabuh secara serentak dan teratur, menghasilkan suara yang magis. Musik seni barongan memiliki arti yang dalam dan penting dalam kehidupan masyarakat Blora. Sangat erat kaitannya dengan naluri, adat istiadat, dan kepercayaan, membentuk watak masyarakat yang mencintai dan melestarikannya. Awal mula terjadinya barongan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seni barongan merupakan warisan budaya nenek moyang yang hingga kini masih digemari oleh masyarakat, bahkan oleh para pemimpin daerah. Seni ini tidak hanya digemari, tetapi juga diangkat sebagai simbol daerah, membuktikan bahwa barongan adalah warisan budaya adiluhung yang dihayati dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Barongan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan memiliki sejarah yang panjang. Seperti seni budaya lain, barongan mengalami perubahan dan perkembangan yang masih berlangsung sampai saat ini. Perubahan tersebut terutama terlihat dari tata cara dan bahan pembuatannya. Meskipun barongan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Blora, ternyata tidak sedikit masyarakatnya sendiri yang belum mengetahui kapan barongan pertama kali muncul. Bahkan, para pendalam seni barongan pun sering berbeda pendapat mengenai awal mulanya. Namun mereka sepakat bahwa barongan telah ada sejak ratusan tahun lalu. Kunci inspirasi: pohon elo, harimau, dan gendruwo. Cerita tentang awal mula barongan terinspirasi dari peristiwa alam yang terjadi pada pohon elo, sama seperti penjelasan mengenai asal-usul nama Blora. Penggagasnya dikenal sebagai Mbah Suta, Naya, Dadap Waru, nama-nama yang belum diketahui identitas pastinya. Nama-nama tersebut memiliki makna. Suta adalah anak, Naya adalah pemimpin, Dadap adalah perisai, dan Waru adalah pohon baru. Awal mula seni barongan ini sungguh mengherankan. Saat musim buah elo, dari muda, hijau, hingga matang, merah, pohon itu didatangi berbagai burung, terutama merak di siang hari dan kelelawar di malam hari. Buah elo yang jatuh mengundang banyak kijang karena bau wangi dan warnanya yang segar. Sudah menjadi kodrat alam, di mana ada kijang, di situ harimau sebagai raja hutan akan mengintai dan mengikuti. Harimau atau macan penunggu pohon elo inilah yang menginspirasi Mbah Suta Naya Dadap Waru menjadikannya sosok barongan, didampingi oleh makhluk halus gendruwo yang menghuni pohon elo dan diwujudkan sebagai sosok gendruwon. Ketiga unsur inilah, harimau, pohon elo, dan gendruwo, yang menjadi kunci utama awal mula barongan. Bahan-bahan pilihan untuk seni kedikdayaan. Pada mulanya, seni barongan bukan sekedar seni pertunjukan budaya, tetapi lebih mengutamakan kedikdayaan atau seni olah batin. Oleh karena itu, dalam pembuatannya, dipilih bahan-bahan berkualitas tinggi, memiliki unsur seni yang kuat dan daya magis yang kuat. Tujuannya adalah memunculkan aura yang membuat barongan tampak hidup dan menyeramkan, sesuai dengan perpaduan sosok menakutkan, yaitu harimau dan gendruwo. Pilihan bahan utamanya adalah kayu pohon elo, adalah bahan utama perangkat barongan karena kualitasnya yang kuat, ringan, ulet, dan tidak mudah pecah. Kayu ini penting karena ada tradisi membunyikan mulut barongan di tatake untuk menunjukkan kekuatannya. Bahkan muncul tradisi adu kekuatan yang disebut gaprakan. Kayu elo juga digunakan untuk topeng gendruwon dan tabung kendang, dibalut kulit kijang. Kulit lulang harimau digunakan untuk melapisi seluruh wajah kepala barongan agar menyerupai wajah aslinya. Kaca cermin atau pengilon adalah bahan untuk membuat mata barongan, sesuai dengan arti ngilo, melihat. Tapas aren atau duk adalah bahan untuk membuat rambut barongan. Pemilihan duk tidak sembarangan, hanya dipilih dari pohon aren yang berbau dokorem, bau apak seperti kerbau, yang dipercaya dihuni demit atau gendruwo. Bulu merak digunakan untuk menghiasi kepala barongan, ditempatkan di sela-sela rambut atau bagian belakang kepala. Kulit dadap waru awalnya adalah bahan untuk membuat pakaian barongan maupun gendruwon dengan cara dipintal dan seratnya dianyam atau ditenun.
Serat dadap juga dibuat tali-tali untuk cemeti atau pecut sebagai perlengkapan seni barongan. Setelah zaman berubah, pakaian barongan diganti dengan karung goni untuk mempermudah dan mempraktiskan pembuatan tanpa mengurangi keasliannya. Musik gamelan dan filosofi magis Trigongso. Gamelan pengiring seni barongan terdiri dari 3 unsur alat: kendang, bonang, nada 6 dan 5, dan gong kempul, nada 6, dengan laras slendro. Ketiga alat musik ini bukan sekadar bunyi-bunyian, tetapi memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Ketika dibunyikan secara berulang dan terus-menerus, irama ini menimbulkan suasana magis yang membuat barongan tampak hidup, mengundang orang untuk berdatangan dan berkumpul. Pengertian dari ketiga alat tersebut, kendang, bonang, kempul, diartikan sebagai ndang tumandang pada kumpul, segera bergegas dan berkumpul. Ada juga yang mengartikan bonang, kendang, kempul sebagai nongkana, nangkene, kondang, kempal, kondang kumpul. Di sana-sini disuruh segera kumpul. Maka musik barongan disebut juga gamelan Trigongso. Tri berarti 3, dan gongso adalah singkatan dari gagandulaning rasa, yang berarti bahwa rasa merupakan pegangan utama dalam kehidupan masyarakat Jawa. Ketika musik mengalun mengiringi tarian barongan, para pangombion atau pengiring memberikan semangat dengan ucapan hak, so, lo secara terus-menerus. Ucapan ini diyakini memiliki dorongan kekuatan magis yang luar biasa, membuat pemain tidak merasa lelah karena dibantu oleh roh halus genderuwo. Arti dari yel-yel tersebut adalah hak sama dengan mempunyai, kekuatan. So sama dengan solah, gerak, atau sobyong, bersama. Lo sama dengan tanda heran atau pohon elo. Jika diartikan secara utuh, ucapan hak, so, lo bermakna kekuatan gerak barongan kayu elo menimbulkan rasa heran. Irama gamelan barongan sendiri terbagi menjadi 3 atau 3 bagian. Irama melaku atau melampah, berjalan. Tempo sedang dipakai saat barongan mulai bermain. Irama sesek atau rangkap, cepat. Dimulai ketika pemain bersemangat dan pengiring menyuarakan yel-yel hak, so, lo. Pada saat inilah pemain utama barongan mulai kemasukan roh halus atau ketemplekan. Irama lambat atau lombo. Lombo berarti alon-alon ombo. Irama ini memperlambat tempo gamelan agar barongan menjadi pelan geraknya dan jinak. Pada akhir irama lombo inilah pemain barongan keluar dan diganti pemain cadangan, tetapi dia tetap menari mengikuti irama gamelan sambil dicambuki oleh seorang algojo. Setelah cukup, pemain barongan diberi santapan berbahaya, padi atau gabah yang diletakkan di tampah, kerupuk beling, semprong, dan kelapa hijau utuh. Sambil terus menari, pemain barongan mengupas sabut kelapa dengan giginya yang terlihat sangat kuat. Setelah sabut bersih, batok kelapa dibenturkan di kepalanya sampai pecah, lalu diminum sebagai menu terakhir mengakhiri atraksi santapan berbahaya tersebut. Dengan berakhirnya pertunjukan, tetua atau sesepuh seni barongan akan memberikan air yang diberi kembang telon kepada pemain agar terlepas dari pengaruh roh halus. Ketiga bunga tersebut adalah melati putih, mawar merah, dan kenanga atau kuning. Dari semua uraian awal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Mbah Suwato, Noyo, Dadap, Waru sebagai leluhur masyarakat Blora telah memadukan 3 unsur, olah seni, olahraga, dan olah kadikdayan, sebuah warisan luar biasa yang menjadi ciri dan tradisi budaya masyarakat Blora masa lalu. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, atraksi berbahaya olah kadikdayan seperti itu telah ditinggalkan karena adanya pengaruh pola pikir yang lebih rasional.
Seni barongan saat ini lebih mengedepankan aspek seni budayanya dan meninggalkan unsur olah kedikdayan. Perkembangan seni barongan dari Trigongso menuju Caturgongso. Menurut cerita para sesepuh di Kelurahan Bangkle, sekitar tahun kurang lebih 1760, datang seorang seniman dari Kediri bernama Suradirana. Ketika tiba di Blora, Suradirana merasa heran dan kagum melihat bentuk seni barongan yang seram dan beraura magis saat dimainkan. Selain itu, barongan adalah satu-satunya hiburan rakyat yang ada di daerah terisolasi di tengah hutan pada masa itu. Keberadaannya sudah lama, namun cara pementasannya masih sangat sederhana dan asli, belum terkena pengaruh gaya seni dari luar daerah. Sebagai seorang seniman, Suradirana mulai menekuni seni barongan Blora. Ia mulai menambahkan iringan musik dengan suling untuk meredam suara gamelan dari unsur besi, sehingga musik gamelan yang semula trigongso atau 3 unsur menjadi caturgongso atau 4 unsur. Tokoh pelakunya yang semula hanya barong dan gendruwon juga ditambah dengan sosok pentul gainah atau nijenggi dan bajang klewer atau pentul. Untuk memeriahkan pentas ditambah pula pemain jaran kepang seperti seni reokan. Hingga pada perkembangannya, pementasan barongan diisi dengan cerita Raden Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Atas jasa Suradirana dalam mengembangkan serta kepeduliannya pada seni barongan, pada tahun 1779 ia diangkat menjadi lurah atau petinggi di Desa Bangkle oleh Temanggung Jayeng Tirtonoto dan terkenal dengan julukan Sura Gendera. Sejak saat itu, Suradirana tercatat sebagai lurah pertama di Desa Bangkle, sebagaimana tertulis dalam sejarah Kelurahan Bangkle yang ditulis oleh Bapak Sulistiono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Lis. Satu hal yang patut dicatat, pada saat itulah seni barongan mendapatkan pengakuan dari semua pihak, terutama dari penguasa atau pemerintah. Yang membanggakan adalah sambutan seluruh lapisan masyarakat Nagari Balora atau Blora saat itu, di mana setiap desa memiliki kelompok barongan yang dikelola langsung oleh kepala desa atau lurah atau tokoh masyarakat setempat. Karena setiap desa memiliki kelompok seni barongan, masyarakat mulai memberinya nama atau julukan sesuai dengan nama desanya. Contohnya, Barongan Bangkle, Barongan Mlangsen, Barongan Jetis, dan seterusnya. Begitu besarnya rasa melu handarbeni atau memiliki dan mencintai peninggalan leluhur, pemerintah Kabupaten Blora bahkan meletakkan gambar barongan pada logo atau simbol daerah Pemda Kabupaten Blora. Seni barongan telah mengakar kuat di Nagari Balora dan daerah sekitarnya, dan telah memberikan andil dalam membentuk kebudayaan Indonesia dari masa lalu hingga sekarang. Kita, selaku pewaris peninggalan karya seni barongan dari leluhur, merasa beruntung dan bersyukur bahwa karya seni ini masih bisa bertahan kuat dari gempuran budaya asing dibandingkan dengan karya seni lainnya yang sudah atau hampir punah. Peninggalan karya seni budaya nenek moyang kita, khususnya barongan, kadang terasa unik, aneh, dan berada di luar batas cara berpikir generasi sekarang. Tetapi memang demikianlah adanya. Baik, menarik sekali ya pemirsa. Kisah barongan ternyata menyimpan kekuatan magis dan filosofi yang luar biasa. Dari inspirasi pohon elo, gendruwo, hingga irama gamelan trigongso yang memanggil. Buku Waras Raharjo telah membuka tabir misteri budaya ini. Jangan lupa dan jangan sampai Anda tidak tahu sejarah tentang Blora, utamanya tentang sejarah asal mula barongan. Terus ikuti siaran kami dan selamat menyambut hari ulang tahun yang ke-276 Bloraku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.